MBG silakan Pak Prabowo jalan terus. Betul. Nah, tapi gimana nih MBG jalan terus, tekanan terhadap BBM ada, apa solusi yang kita kasih selain itu? Yang kedua, kalau tidak utang, menaikkan pajak. Ya. Problem ini hari adalah akumulasi dari problem-problem periode sebelumnya. Nah, dalam kondisi yang mendesak ini, yang paling urgent adalah pemerintah harus tetap bisa menjaga subsidi BBM, ya kan, baik itu LPG maupun bensin ya, supaya masyarakat yang udah turun daya belinya nih tidak tambah beban hidup. Karena kan harga plastik udah naik ya kan, bahkan minyak goreng juga sempat naik karena mereka pakai plastik gitu kan ya, belum lagi yang lain-lain gitu kan. Sementara kalau hitung-hitungan Januari gitu ya, ini duit Pertamina 2 bulan juga habis cing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kami syuting lagi dan topiknya masih menjadi salah satu yang terbaik yang dinantikan oleh rakyat Indonesia. Kita bicara tentang ekonomi. Saya seperti biasa kedatangan sahabat maksudnya, Profesor Ferry Latuhin. Terima kasih, Prof. Bos. Ini sebagai pengamat, nih Inflasi. bukan tentang inflasinya. Kita pengamat-pengamat ini dianggap tidak bisa memberikan masukan positif. Hari ini kita tetap kritis, tapi kita kasih masukan positif. Ya. Nah, sekarang kan kita udah pelajari, Prof ya. Indonesia sekarang seperti ini. Kondisi ada tekanan geopolitik, kemudian juga mungkin ada tekanan di internal secara fiskal ya, walaupun dikatakan bahwa fundamental ekonomi kita baik gitu. Dengan kondisi yang kita punya, Prof. Kasih solusi ke pemerintah dari pengamat terkenal macam Profesor Ferry Latuhin. Apa solusinya supaya kita bisa membaik nih? Ya solusinya gini ya, kalau dalam jangka pendek kita bisa pilah-pilah ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek ada solusinya, belum tentu jangka menengah ada. Ya kan, belum tentu panjang nih ceritanya. Solusi jangka pendek kan gitu kan ya. Nah, kalau solusi jangka pendek saya nggak usah mengulang-ulang deh ya. Perkuat dulu fiskal kita ya, dengan memotong anggaran-anggaran pengeluaran yang tidak perlu. Saya nggak usah sebut lagi deh. Ya kan, semua orang udah tahu ya kan apa yang harus dipotong untuk prioritas menjaga harga bensin tidak naik dan pemerintah tetap bisa mensubsidi kan. Kalau gitu saya yang potong nih. Ya kan. Nggak usah kita bicara hentikan MBG. MBG silakan Pak Prabowo jalan terus. Betul. Nah, tapi gimana nih MBG jalan terus, tekanan terhadap BBM ada, apa solusi yang kita kasih selain itu? Nggak ada, sebab gini, kalau MBG ini tidak di stop, kita bisa tetap mensubsidi BBM dengan 2 cara. Oke. Pertama adalah utang lagi, menambah utang, ya kan, entah dari dalam negeri, yang mana permintaannya juga udah semakin tipis ya. Artinya pada waktu pemerintah melakukan lelang, ya kan, yang mau ikutan tuh dari 3 kali lipat sekarang tinggal cuma 1,1 kali lipat karena kuponnya tidak menarik yieldnya ya. Pemerintah harus memberikan yield yang lebih besar dari 7%, dan ini pasti akan membebani pembayaran utang nanti. Ya, satu, ya kan. Yang kedua, kalau tidak utang, menaikkan pajak untuk mendapat penerimaan lebih besar kan gitu ya. Oh, tadinya kan Prof nyaranin malah turunin pajak, sekarang naikin pajak. Iya kan, bukan naikin pajak, bukan harus ya kan, cara pemerintah ya kan mendapatkan uang. Tapi ini kan nggak mungkin pada saat ekonomi daya belinya turun, ya kan, bukan cuma konsumen aja loh, tapi juga produsen, ya kan ya, setengah mati nih untuk mempertahankan karyawannya gitu kan ya. Dengan shock yang ada, apalagi ya dengan oil shock. Sebelum oil shock pun kita tahu ya bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Nah, yang kedua, untuk jangka menengah dan panjang, problem kita ini yang paling besar itu adalah ada 2, Bos. Sejak era reformasi bergulir, Soeharto jatuh, ya, di mana kita lihat kontribusi daripada sektor manufacturing itu turun terus ya, dari 30% sampai ke bawah 18%, bahkan sekarang mungkin cuma sekitar 16% menurut beberapa pengamat. Ini sangat luar biasa loh, tinggal setengahnya terhadap GDP. Nah, itu dipicu oleh 2 problem besar. Satu adalah
institutional problem. Nanti saya terangkan. Ya. Yang kedua adalah struktural problem, ya kan, struktur ekonomi kita, ya kan. Nah, kalau kita ngomong institutional problem, itu birokrasi yang menghambat, bos. Birokrasi yang terlalu gemuk, tidak efisien, ya, dan menyulitkan orang untuk berbisnis, ya kan. Kita lihat aja kalau kita datang mau usaha itu aturan yang berbelit-belit, ya kan, meja yang begitu banyak yang harus kita lewatin. Buat investor ini tidak menarik, bos, ya kan ya. Yang kedua, regulasi itu sendiri, satu, antara pusat dan daerah bisa tumpang tindih, ya kan. Di pusat boleh, di daerah tidak, ya kan. Di kabupaten boleh, di provinsi tidak. Kan ya, ini sama sekali sangat menghambat investasi gitu kan. Nah, yang ketiga, ya kan, regulasi itu sendiri bisa berubah dalam hitungan hari. Ini bahaya loh. Saya pernah jadi korbannya. Bagaimana setelah mendapatkan PPA dari PLN dengan rate 17,55% ya per KWH, saya bangun PLTBM di Kapuas, tiba-tiba ganti menteri, rate-nya diturunin sampai 7,59. Ya akhirnya saya tidak bisa investasi, malah proyek saya mangkrak, ya kan. Nah, ini untuk jangka menengah panjang itu yang namanya suprastruktur tadi ya, berupa birokrasi, ya kan, regulasi, kepastian hukum, bos, rule of law, ya kan. Ini yang bikin orang takut loh ya. Kan dalam bisnis bisa terjadi dispute kapan aja, ya kan. Entah sesama investor, ya kan, entah sesama produsen, ya kan. Ini kalau tidak ada kepastian orang takut gitu loh ya. Masalah keamanan, ya kan ya. Orang datang buka tenda, tiba-tiba ada preman datang malakin gitu kan. Ini kan nih yang tidak berupa fisik lah. Ya kan, beda sama infrastruktur. Kalau infrastruktur sebaik apapun kita benahin, ya kan, apakah itu jalanan, jembatan, airport, pelabuhan, segala macam. Tapi kalau suprastrukturnya tidak dibenahin, nggak ada yang mau, bos. Nah, ini kita kasih solusi ya. Kita tidak hanya mengkritik, sebab problem yang ada itu given ya. Dan juga problem yang terjadi ini hari, ya, problem yang terjadi ini hari bukan cuma baru terjadi gitu loh ya. Problem ini hari adalah akumulasi dari problem-problem periode sebelumnya, gitu kan ya. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah yang ini hari yang berkuasa, ya kan. Tapi yang penting satu, buat pemerintah yang ini hari berkuasa, perhatikanlah itu problem jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang tadi secara garis besarnya udah saya katakan ya. Untuk jangka pendek kita perlu memperkuat fiskal kita dengan memotong anggaran-anggaran yang tidak perlu, sebab kita harus memilih ya, keluarin duit di sini atau keluarin duit di sana. Nah, dalam kondisi yang mendesak ini, yang paling urgent adalah pemerintah harus tetap bisa menjaga subsidi BBM, ya kan, baik itu LPG maupun bensin ya, supaya masyarakat yang udah turun daya belinya nih tidak tambah beban hidupnya. Oke. Lantas, Prof, kalau kemudian ini saya amit-amit juga sudah terjepit nih pemerintah. Anggaplah Yanuar Rizky bilang, wah, uang Pertamina itu cuma bisa buat 2 bulan 3 bulanan tuh untuk menjagain BBM. Terus apa yang harus kita lakukan? Naikin harga dong, kan kemarin sempat tuh Bahlil bilang, nilai kita hitung-hitung nih, yang bensin non subsidi. Tapi itu bisa membantu nggak tuh kira-kira? Ini mau nggak mau ya, kalau udah nggak bisa lagi Pertamina melakukan pembelian, ya kan udah habis ya. Mau nggak mau ya harga bensin harus dinaikkan, ya kan, baik yang subsidi maupun yang non subsidi, ya kan ya. Nah, masalahnya adalah kembali lagi saya dengar mereka lagi menghitung-hitung Pertamax naik 5.000 sekian, Pertamax ini naik sekian 6.000 sekian, lantas ada beberapa item lagi ya, yang BBM itu naiknya juga boleh dibilang tidak sedikit, tidak kecil. Nah, ini tentu kembali lagi terkait dengan kekuatan Pertamina baru menerima subsidi dan kompensasi itu di akhir tahun. Nah, sekarang kan akhir tahun ini masih 8 bulan lagi, bos. Sementara kalau hitung-hitungan Yanuar Rizky itu ya, ini duit Pertamina 2 bulan juga habis, cing. Ya kan ya. Nah, ini juga ribet. Nah, akhir tahun pun bisa jadi masalah. Kenapa? Saya dengar di kuartal pertama ini restitusi ditahan, restitusi pajak. Nah, makanya pemerintah mengklaim bahwa pendapatan pajaknya naik 10%. Ya kan? Ya kalau restitusinya dipulangin mungkin malah turun kan. Gitu ya. Nah, ini pemerintah harus sadar bahwa istilahnya gini ya. Maaf saya gunakan akal-akalan seperti ini ya. Di ujung jalan harus dibayar ongkosnya. Ya kan, biar bagaimana walaupun ditahan sekarang, di ujung jalan kan tetap ya pengusaha minta restitusi dong. Nah, kalau tidak diberikan restitusinya dengan berbagai alasan apapun juga, mereka bisa pecat pegawainya loh. Itu restitusi itu keringanan maksudnya, Bro? Bukan keringanan, kelebihan membayar pajak. Kelebihan bayar pajaknya dibalikin. Iya dong, ya kan.
Ya kan bisa tagihan sekian nanti ya oke lo jangan banyak cincong deh, lo bayar aja dulu, nanti kalau kelebihan kita hitung restitusinya kan gitu. Untuk mempermudah administrasi gitu kan ya. Nah ini kan ujung-ujungnya harus dibayar gitu loh. Nah pada saat jatuh tempo akhir tahun Pak pengusaha menagih restitusinya pajak yang dia bayar kelebihan misalnya ya, pemerintah kan kalau nggak punya duit harus ngutang lagi kan gitu ya. Nah ini bahaya, makanya ginilah kalau menurut saya sih, kembali lagi sekarang ini ada pos yang paling besar yang namanya MBG, ini udah diulang-ulang ya, ini tidak kecil loh 335 triliun. Kenapa dipaksakan dalam kondisi seperti ini? Even walaupun itu memang program yang benar ya, menghasilkan masyarakat yang baik, apalagi kalau tidak benar gitu kan. Ini seharusnya bisa dimoratoriumkan gitu loh. Dirasionalisir lagi nih, walaupun tidak bisa dihapus, sebetulnya dengan dana 10T juga seharusnya bisa melakukan MBG ya, skala prioritas ya. Nah kalau untuk kelas menengah Prof, supaya mereka hidupnya lebih enak, lebih tajir, mesti gimana kelas menengah tuh? Kelas menengah nggak lain selain zikir dan berdoa ya. Kan udah kita udah lihat ya, kalau ini terjadi inflasi ini bisa double digit bos. Sementara income mereka get stuck. Enggak, artinya apa tuh? Kalau inflasi bisa double digit itu naik lebih dari 10%, ya daya belinya kan tambah tergerus. Sekarang aja dengan inflasi yang single digit 2,5%, mereka kan udah kaing-kaing. Ya kan udah ngap-ngap makan tabungan segala macam. Apalagi kalau naik di atas 10%. Akibat apa? Akibat harga minyak yang naik dari 60 ke atas 100, itu udah 66% loh bos, naiknya harga minyak. Gila loh, itu bukan naik 1-2%, 66%. Dan perang ini masih akan panjang, ya kan? Nah, saya bayangkan sekarang dengan adanya Selat Hormuz di tangan Iran berkepentingan menjaga harga minyak tetap tinggi untuk memperkuat keuangan mereka, ya kan? Juga untuk merongrong ekonomi Amerika dengan inflasi yang tinggi, ya kan? Jadi jangan berharap harga minyak ini bisa turun dalam sekejap gitu loh, ya. Pasti take it for granted, mungkin minimal 2 tahun loh di atas 100. Nah, punya duit nggak kita untuk membiayai itu? Ya sebab masuknya inflasi itu bukan cuma dari BBM aja yang disubsidi atau tidak disubsidi, tapi dari industri yang tidak mendapat subsidi. Sekarang kan harga plastik udah naik ya kan, bahkan minyak goreng juga sempat naik karena mereka pakai plastik gitu kan ya, belum lagi yang lain-lain gitu kan. Waduh, ini kalau satu naik, minyak naik itu merembet semuanya, transportasi pasti naik ya kan, listrik juga mungkin naik gitu kan ya, semuanya ya kan, harga batu bara naik. Ini semua mengerembetnya nih, banyak kayak kanker yang dari satu titik menuju seluruh badan menghabisi gitu loh. Nah, pemerintah harus sadar tentang itu. Pasar saham masih menjadi salah satu solusi nggak buat kelas menengah? Ya pasar saham sih basically anytime ya, pasar saham sih boleh dibilang tergantung kita sebagai investor berapa jago kita mengelola uang kita. Saham-saham apa yang harus kita bidik di segala kondisi ya kan. Nah oleh karena itu saya bilang untuk bermain saham atau investasi di dalam pasar modal yang mana instrumennya adalah saham, Anda harus paham memvaluasi perusahaan-perusahaan ada di dalamnya. Nggak peduli market kondisi bagaimana. Maka, tapi emang memvaluasi perusahaan itu bisa dipelajari? Oh bisa banget. Itu pakai intuisi atau ada hitungannya? Oh ada hitungannya, ada financial metricsnya, ada metodenya, ada simulasinya, semua ada lengkap. Gitu. Oh itu yang lo ajarin di pelatihan-pelatihan itu? Iya itu yang aku ajarin di pelatihan-pelatihan tiap kali. Nah kebetulan nih kita akan mengadakan lagi ya. Tanggal 25, tanggal 26 April. 25 dan 26 April ya, yang akan datang di Hotel Sofian di Cutmutia. Gampang dijangkaunya. Ya kan selama 2 hari full. Nah aku ajarin bagaimana memvaluasi saham dengan benar. Ya kan peserta harus bawa laptop karena tidak ada teori-teorian. Ini praktis sama sekali. Kita bekerja dengan Excel dan kita juga bekerja dengan real data. Yang artinya kita ambil laporan keuangan emiten-emiten yang ada seperti Astra, Indofood, apapun juga ya. Nanti kita valuasi nilai sahamnya, kira-kira kemahalan tahu nggak? Nilai wajarnya berapa sih? Nah kayak gitu-gitu itu harus paham. Nggak peduli market mau bagaimana juga. Nggak, itu maksudnya gimana? Lebih mahal atau wajar? Maksudnya gimana sih? Emang ada harga? Ada tiap hari kan misalnya Telkom ya kan. Misalnya Telkom 1.000 itu belum tentu 1.000. Ya enggak, belum tentu. Misalnya Telkom 3.000 lah ya. Ini kemahalan nggak sih ini? Ya kan? Nah kita bedah tuh bukunya. Wah ini kayaknya kemahalan bro. Ya harga wajarnya ini 2.600 misalnya. Nah itu semua ada metodenya. Nah tapi yang ngajar profesor atau anak buah? Iya, aku sendiri yang ngajar selama 2 hari. Lah itu maksimal berapa?
Maksimal berapa orang? Maksimal peserta tuh 20 orang ya. Tapi ya kan? Bisa, Prof, misalnya jalan ke satu titik, si A nih, ntar si C ada pertanyaan, Prof iya, pindah juga. Kan ada beberapa testimoninya aja dilihat yang kita udah bikin ya. Jadi 20 orang lo bisa pindah-pindah begitu. Bisa semuanya. Pantes kurus Prof. Gerak terus. Dijamin gak kecewa. Nanti dikasih testimoninya, lihat aja ya. Karena yang aku ajarkan benar-benar praktis dan bisa diterapkan. Pertanyaan yang sangat wajar ditanyakan oleh kelas menengah sekarang adalah, bisa tajir gak gue kalau ikut training itu? Kan ada investasi 6 juta. Kan pasti orang pikir balik modal gak yang pertama. Terus bisa untung gak, bisa tajir gak tuh? Ya gini, masalah tajir atau tidak tajir, yang pertama Anda punya ilmu atau tidak. Oke. Nah itu yang paling penting bos. Kalau tidak punya ilmu jangan bermimpi bisa tajir gitu kan ya. Main saham tuh bukan main ikutan rumor gitu loh. Ini boy karena dia mau ada bandarnya, enggak. Bukan begitu. Warren Buffett enggak main saham seperti itu ya. Warren Buffett benar-benar memahami suatu perusahaan ini lagi growing atau tidak. Satu perusahaan ini punya prospek masa depan atau tidak. Perusahaan ini shrinking nih kayaknya nih. Bagi dividen banyak banget nih ya. Ini kira lu dapat 100 bagi dividen 150 royal amat. Ternyata ya mereka kelebihan cash nggak ada growth kayak gitu lah ya. Ini semua harus dipahami dengan baik gitu ya. Nah kalau Anda paham dengan baik, uang 6 juta tuh nggak ada nilainya bos. Tapi gini nih Prof, ada yang bilang malu gue ntar gue ketahuan goblok lagi di depan Prof. Gue udah ngambil ini, taunya kata Prof, ngapain lo ambil itu, kan harga diri gue tercoreng nih, gue kelihatan goblok. Enggak ada gini. Dalam kelas itu aku selalu mulai dengan pertanyaan ya, background Anda apa, supaya aku tahu entry point-nya dari mana. Ya kan, karena apa? Semua mau background-nya akuntansi pun ya, keuangan pun aku bilang kita mulai dari nol. Nggak ada. Jadi hilangin yang kemarin-kemarin. Nggak ada tuh yang namanya goblok-goblok, semuanya sama. Semua. Pinter semua maksudnya. Pinter semua. Pokoknya kita mulai dari nol, dari kilometer nol ya. Aku ajak jalan sama-sama, ikut berpikir sama aku sampai kilometer 100 selesai. Bedanya hari pertama sama hari kedua apaan? Hari pertama ya kita harus memahami dulu conceptual framework-nya. Ya kan? Framework konsepnya itu dalam valuasi apa? Ya kan? Ini untuk orang pintar bro. Conceptual framework iya, juga harus dipahamin. Ya kan? Ini loh, metode valuasi ini seperti ini ya. Ada metode A, metode B, metode C. Ya kan? Kapan kita pakai metode A? Kapan kita pakai metode B? Kapan kita pakai metode C? Misalnya begini, ini bisa nih untuk manufacturing nih metode ini, tapi ini nggak bisa dipakai untuk bank loh. Gitu jadi ya. Tailor made. Tailor made semua. Kenapa nggak bisa dipakai bank? Karena A, B, C, D. Jadi kita harus pakai metode B. Gitu. Gitu. Praktis ya. Nggak ada di kampus bos. Mau kuliah 4 tahun, 6 tahun, S2, S3, S7, S-Lilin nggak akan dapat. Jadi gitu teman-teman, Prof. Ferry Latuhin akan mengadakan training lagi 25-26 April untuk memvaluasi perusahaan. Gimana tuh valuasinya berapa? Anda perlu buy, Anda perlu sell, atau Anda liatin aja. Nah itu diajarin di situ. Diajarin semua. Jadi 2 hari full. Otomatis dijamin dapat pengetahuan baru. Dijamin. Dan insya Allah tajir. Insya Allah ya. Kalau ada yang udah pernah hadir mau hadir lagi boleh? Boleh. Itu kira-kira dapat materi yang sama atau ada advance-nya? Gini, kalau untuk yang mereka udah pernah ikutin, biasanya mereka minta kasus baru dibahas. Prof, ini sama ini belum dimention, menurutnya gimana? Itu sebentaran lah, kan dia udah paham metodenya, gitu lah. Ya tinggal kita pakai diskusi aja. Pak 5 menit 10 menit selesai. Banyak yang ikut 2 kali, pernah 2 kali. Iya banyak ya. Banyak. Karena kan kita case study ya. Kita nggak ada teori-teori. Kenapa kita nggak pakai teori? Kalau kita pakai teori ini ngaco malahan. Lihat nih, I give you the theory ya, put the numbers. Ngaco kan hasilnya? Nggak bisa. Kita harus simulasi. Gitu. Misalnya pejabat pemerintah mau ikutan boleh nggak? Boleh. Antar siapa terjadi perdebatan dalam kita berdebat dalam diskusi mengenai finance. Nggak, gue ngerinya kan pejabat pemerintahnya mau ngetes lu juga maunya ngajarin pejabat pemerintah, nggak gitu ya? Nggak. Jadi kejadiannya memang antara guru dengan murid ya. Iyalah, ya kan kita bahas satu topik yang memang benar objektif. Jadi datang ke sana no hard feelings. Itu tadi teman-teman, Prof. Ferry Latuhin. Sampai ketemu ya nanti 25-26 April di pelatihannya Hotel Sofyan. Om Ferry di Hotel Sofyan, Om Ferry. Luar biasa. Terima kasih Prof ya.
Thank you banget. Thank you. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah saat pertama saya mengikuti kursus macam ini mengenai analisa pasar saham. Dan apa yang saya dapatkan adalah sesuatu yang menarik, terutama untuk saya orang yang non keuangan. Metodenya sangat applicable, sangat menarik, mudah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pasar modal, dan penyampaiannya sangat mudah, bahkan untuk orang yang tidak mempunyai latar belakang keuangan seperti saya. Jadi secara umum hal ini sangat menarik. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Nah, beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya, lebih tepatnya untuk saya pribadi, dan ya praktikal dan applicable banget. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan. Semuanya baru buat saya, dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini, saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Proferi ini jelas insight baru yang nggak didapat di luar sana. Minimal untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama menentukan nilai saham, over value, under value itu kita dapat sekali, dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti, dan benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan. Mungkin itu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas business valuation ini, menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan, dan tentunya tidak hanya perusahaan di mana saya bekerja gitu ya, karena bidang saya terkait dengan finance gitu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan besar gitu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat. Ya, teman-teman, saya akan memberikan workshop ya pada tanggal 25-26 April yang akan datang, 2 hari full yang bertempat di Hotel Sofian Ciut Mutia, mengenai bagaimana kita memvaluasi suatu perusahaan, terutama adalah perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sahamnya ya. Saya akan berikan cara memvaluasi dalam arti begini. Apakah misalnya harga Telkom 3.000 itu kemahalan atau kemurahan? Ya kan, itu yang pertama. Dan dalam 1 tahun ini kira-kira harga Telkomnya mau kemana, kita melakukan prediksi. Nah, semua saya berikan dalam bentuk yang sangat praktis ya. Karena apa? Setiap peserta saya wajibkan untuk membawa laptop ya. Kita nggak bekerja dengan teori tapi dengan laptop. Dengan laptop kita pakai Excel ya, itu pertama cara kerja kita belajar spreadsheet, dan yang kedua kita juga bekerja dengan real data yang memang real. Dalam arti apa? Kita ambil laporan keuangan emiten-emiten seperti Telkom, Astra, Indofood ataupun yang lain, lantas kita bedah bukunya, kita bikin financial matrix-nya, dan kita evaluasi apakah harga sahamnya kemahalan atau tidak ya. Semua serba praktis selama dua hari full. Saya jamin Anda akan mendapatkan pengetahuan yang baru, sebab apa yang saya ajarkan itu tidak diajarkan di kampus-kampus baik S1 maupun S2 ya. Nah, ini semua saya ambil dari pengalaman saya sebagai analis yang boleh dibilang udah lebih dari 25 tahun deh saya di pasar modal ya. Nah, kalau Anda berminat silakan daftar atau link di bawah ini.